Pandemi pengaruhi kesehatan reproduksi hingga kekerasan pada perempuan. Izinkan kami yang terdiri dari Arnelia Natasha Lumadio, Karissa Zahrina Salsabil, dan M. Rangga Putra Pratama menyampaikan serta mengedukasi mengenai isu topik tersebut. Coronavirus telah mengganggu kehidupan semua orang di dunia. Hal ini dikarenakan virus tersebut dapat menyebar dengan cara yang mudah dan belum ada vaksin yang terbukti ampuh untuk melawan. Cara terbaik yang dapat dilakukan adalah melindungi diri sendiri dan mencegah infeksi terjadi. Memang saat pandemi, semua pola hidup seseorang berubah dan akan berdampak pada kondisi ginekologis. Sehingga salah satunya, pandemi COVID-19 ini membuat sejumlah pelayanan kesehatan tidak berjalan maksimal, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi. Selain itu, data baru ini menunjukkan dampak bencana yang COVID-19 dapat segera melanda perempuan dan anak perempuan secara global. Kata Dr. Natalia Kanem, Direktur Eksekutif UNFPA dalam siaran pers yang dikutip dari Time. Pandemi ini memperdalam ketidaksetaraan. Jutaan perempuan dan anak perempuan sekarang beresiko kehilangan kemampuan untuk merencanakan keluarga mereka, melindungi tubuh dan kesehatan mereka, tambahnya. Menurut beberapa laporan dan pengkajian, beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait kesehatan reproduksi dan kekerasan pada perempuan. 1. Para korban kekerasan dalam rumah tangga terperangkap di rumah bersama para pelaku kekerasan. Data dari seluruh dunia menunjukkan bahwa penguncian telah secara signifikan meningkatkan tingkat KDRT. 2. Pernikahan dini yang tidak baik bagi kesehatan reproduksi sebab hubungan seks di usia dini, yaitu sebelum umur 20 tahun, organ reproduksi perempuan belum matang sehingga berisiko terkena kanker serviks. 3. Dr. Melania Hidayati MPH, asisten representatif UNFPA, juga mengemukakan data mengejutkan mengenai dampak COVID-19 terhadap akses alat kontrasepsi. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap program family planning secara global. Estimasi kami, jika lockdown berlangsung 6 bulan, 47 juta perempuan terancam tidak mendapat akses kontrasepsi modern. Klinik kebidanan di Jakarta mulai ramai kembali didatangi para ibu yang ingin menggunakan alat kontrasepsi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan ada lebih dari 400.000 kehamilan tak direncanakan akibat pembatasan sosial berskala besar. Lebih dari itu, di kala pandemi, bahkan ditambah lagi perempuan yang tidak memiliki otonomi untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan reproduksi mereka sendiri. Hal tersebut diperparah dengan terbatasnya sumber keuangan, sehingga sulit bagi perempuan mengakses layanan kesehatan baik untuk dirinya sendiri maupun bagi anak-anaknya. Di sisi lain, laki-laki justru cenderung enggan mengakses layanan kesehatan untuk deteksi awal penularan virus. Hal itu disebabkan oleh norma gender yang ingin memperlihatkan betapa mereka sebagai makhluk yang kuat. Padahal, perilaku mereka kuat berakibat pada keterlambatan deteksi. Dan tentu saja pengobatan yang terlambat. Pemecahan masalah dari masalah tersebut adalah, yang pertama, masyarakat harus diedukasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan perlunya merencanakan kehamilan sebaik mungkin, termasuk kesiapan ekonomi. Edukasi dapat dilakukan di seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan tenaga kesehatan dari fasilitas tingkat primer hingga tersier, dan para tokoh masyarakat diusahakan melalui via daring. Cara yang kedua, dengan cara menghindari aktivitas seksual beresiko dengan orang baru. Selain pencegahan terhadap corona, jangan lupakan juga pencegahan terhadap virus HIV/AIDS, serta infeksi menular seksual dengan pencegahan ABC, abstinensi, be faithful, dan use condoms. Meskipun seseorang tidak menunjukkan gejala, mereka tetap bisa menjadi karier atau penghantar dari virus corona. Yang ketiga, memberitahu pasangan apabila Anda tiba-tiba menunjukkan gejala.
Apabila Anda berciuman atau berhubungan seks, kemudian Anda mengalami gejala corona, jadilah orang yang bertanggung jawab. Artinya, selain melakukan isolasi diri, beritahu pasangan Anda. Tujuannya bukan untuk membuat panik, namun agar pasangan Anda lebih siap mengenai kemungkinan bahwa ia bisa terkena corona atau sedang menjadi karier. Yang keempat, melakukan telemedicine dengan berkonsultasi secara online terlebih dahulu. Salah satu cara yang mudah untuk dilakukan untuk berkonsultasi mengenai permasalahan kesehatan seksual reproduksi adalah dengan melakukan konsultasi secara online. Yang kelima, menahan diri mengenai pernikahan dini agar tidak terjadi hal-hal yang buruk berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Sekilas permasalahan terkait kesehatan reproduksi dan kekerasan pada perempuan di kala pandemi. Diharapkan masyarakat dapat mengenali gejala-gejala yang ada pada penyakit kesehatan reproduksi, selalu berwaspada, dan mengadu kepada pihak berwajib terkait kekerasan yang dialami. Tetap jaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol yang ada. Sekian, terima kasih.